pada hari ini adalah pelajaran matematika. Di dalam pelajaran matematika nanti anak-anak akan melihat tayangan video, yang mana tayangan video itu akan menjelaskan tentang pecahan daripada, kalau kemarin sudah pecahan biasa, nanti akan diterangkan tentang adanya persen. Maka anak-anak saya harapkan untuk ini memperhatikan tayangan. Jangan sampai nanti anak-anak tidak bisa untuk melihat tayangan ini. Saya harapkan anak-anak bisa melihat dan bisa mengamati. Setelah itu nanti anak-anak tentu saja akan mengerjakan soal-soal yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Maka saya harapkan tetap diamati, jelas. Kalau memang belum jelas, diputar lagi, sehingga nanti anak-anak akan lebih jelas. Jangan malu kalau perlu bertanya pada orang tua atau sekelilingnya. Jangan sampai anak-anak mengerjakan hanya langsung dikerjakan, tidak bisa ya langsung diawur lah ini. Maka saya harapkan tayangan ini pelajari, putar lagi. Semoga nanti anak-anak bisa berjalan dengan baik. Sekian, laksanakan, coba melihat tayangan video berikut ini. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Nah, untuk kali ini kita akan menjumlahkan persen dengan persen dan desimal dalam bentuk persen serta campuran ya, desimal dengan bilangan bulat persen. Nah, adik-adik silakan perhatikan dengan seksama agar kalian bisa benar-benar memahami materinya. Oke, nah bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Oke, selanjutnya kita akan ke materinya. Kita mulai dari penjumlahan persen. Perhatikan di sini sudah ada soalnya. 12% ditambah dengan 50%. Perhatikan soal ini penjumlahan antara persen dengan persen. Maka untuk penjumlahan persen kita langsung jumlahkan saja. Boleh dijumlahkan langsung atau boleh disusun dulu seperti ini, tidak apa-apa ya. Oke, setelah disusun kita jumlahkan. Persennya kita turunkan, kemudian 2 ditambah 0, 2, 1 ditambah 5, 6, maka hasilnya adalah 65%. Soal yang kedua, 0,25% ditambah dengan 1,6%. Perhatikan soal kedua, di sini juga sama-sama persen. Bedanya soal kedua itu dalam bentuk desimal. Kita juga bisa langsung menjumlahkannya, kita susun ke bawah. Ingat, untuk penjumlahan ataupun pengurangan desimal kita susun sesuai dengan komanya. Jadi komanya harus disejajarkan ya adik-adik. Tidak boleh kalian buat diurutkan menurut angkanya, tidak. Jadi diurutkan menurut komanya, nanti baru disusun angkanya seperti ini ya. Kemudian kita jumlahkan, oke. Persennya turun, kemudian 5 karena di bawahnya tidak ada, langsung turun 5. 2 ditambah 6, 8, kemudian koma, 0 ditambah 1, hasilnya 1. Maka hasil akhirnya adalah 1,85%. Soal yang ketiga, perhatikan soal ketiga. Di sini 0,35% ditambah 14%. Adik-adik perhatikan soalnya, ini berbeda dari soal yang pertama dan yang kedua. Soal yang ketiga ini, di sini ada desimal, ya, dalam bentuk persen, dan di sini bilangan bulat persen. Bagaimana caranya untuk yang berbeda seperti ini? Nah, caranya mudah. Adik-adik tinggal mengubah bilangan desimal ini menjadi bentuk persen. Perhatikan, nah, di belakang koma ada 2 angka. Jika ada 2 angka, berarti itu artinya per 100 ya. Karena 2 angka per 100. Kalau di belakang komanya ada 1 angka, berarti per 10 ya. Nolnya ada 1. Karena di belakang koma 1, berarti nolnya 1 per 10.
Kalau di belakang komanya ada 2 angka, berarti nolnya ada 2, berarti itu per 100. Nah, bagaimana kalau di belakang koma ada 3 angka, berarti nolnya ada 3. Kalau nolnya 3 berarti 1000. Begitu dan seterusnya. Oke adik-adik. Nah, kita lanjutkan. Kita tuliskan dalam bentuk persen sama dengan 35 per 100 ditambah dengan 14%, itu artinya 14 per 100 ya. Kemudian sama dengan, perhatikan di sini penyebutnya sama-sama 100, maka kita tinggal jumlahkan saja 35 ditambah dengan 14 sama dengan 49 per 100. Sama dengan 49 per 100 artinya adalah 49%. Oke, mudah sekali kan penjumlahan persen? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu pengurangan persen. Soal pertama, 24% dikurang 11%. Perhatikan soalnya sama-sama persen, maka langsung kita kurangkan saja. Susun ke bawah juga boleh. 24% dikurang 11%. Oke, persennya kita turunkan. 4 dikurang 1, 3. 2 dikurang 1, 1. Hasil akhirnya adalah 13%. Soal kedua, 4,8% dikurang 1,25%. Kita urutkan ke bawah ya, kita susun ke bawah. Oke, kemudian kita kurangkan. Ingat, komanya harus sejajar ya. Oke, kita turunkan persennya. Oke. Selanjutnya 5. Perhatikan ini pengurangan ya adik-adik, 5. Di atasnya 5 tidak ada angka. Dalam desimal, angka di akhir itu adalah 0. Kita tuliskan 0 terlebih dahulu. Oke. Sekarang yang ada 0 dikurang 5. 0 dikurang 5 tidak cukup, maka kita pinjam dari 8. 8-nya kita coret. 8 dipinjam 1, sisa 7. Kemudian satunya kita sisipkan di angka 0. Nah, sekarang nolnya sudah menjadi 10. 10 dikurang 5, hasilnya adalah 5. Kemudian 7 dikurang 2, 5. Kemudian komanya turun, 4 dikurang 1, hasilnya 3. Maka hasil akhirnya adalah 3,55%. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. 0,65% dikurang 40%. Perhatikan soal nomor 3 sama seperti penjumlahan tadi yang nomor 3. Di sini persennya dalam bentuk desimal, dikurang dengan persennya dalam bentuk bilangan bulat. Maka persen yang ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ingat yang tadi, jika di belakang koma ada 2 angka berarti itu artinya per 100. Maka kita tuliskan sama dengan, artinya 65 per 100 ya, 65 per 100 dikurang 40%, artinya 40 per 100. Oke, sama dengan, perhatikan adik-adik, di sini sudah sama-sama 100 penyebutnya, maka kita hanya mengurangkan pembilangnya saja, yaitu 65 dikurang dengan 40. Hasilnya adalah 25 per 100, atau sama dengan 25 per 100 itu artinya 25%. Maka hasil akhirnya adalah 25%. Demikian ya adik-adik untuk pembelajaran kali ini tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan bisa membantu adik-adik untuk yang sedang belajar daring. Tetap semangat untuk belajar ya. Kita ambil contoh soal yang pertama. Misalnya kita ambil angka 2%. Oke, 2% ditambah 0,12 dikurang 1/5. Oke, perhatikan langkah-langkahnya. Nah, cara mudahnya kalau kita ketemu soal seperti ini, itu ada baiknya kita robah semua bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, semua angka ataupun pecahan itu kita robah menjadi pecahan biasa.
Oke, maka jadinya sekarang kalau 2% itu kan artinya 2 per 100. Oke, ditambah 0,12. Perhatikan angka di belakang komanya nih. Angka di belakang koma ini ada 2 angka. Kalau 2 angka di belakang koma, otomatis dia per 100. Kalau dia 3 angka di belakang koma, maka dia per 1000. Kalau dia 1 angka di belakang koma, maka dia per 10. Oke? Karena soal kita kali ini 2 angka di belakang koma, maka dia per 100. Oke? Di atasnya 12. Dikurang 1 per 5. Oke, lanjut. Perhatikan, kebetulan sini ada penyebut yang beda. Ya, sini udah betul nih, 100, 100, ini 5. Nah, sekarang kita akan menyamakan penyebutnya. Caranya gampang, perhatikan. Ini 5 harus dikalikan berapa biar hasilnya 100? Otomatis dikalikan dengan 20. Kalau di bawah kali 20, otomatis yang di atas juga harus dikali 20. Maka hasilnya sekarang perhatikan 2 per 100 ditambah 12 per 100 dikurang 1 kali 20, 20. Lalu 5 kali 20, 100. Nah, sekarang bentuk penyebutnya sudah sama, yaitu 100. Lanjut, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita operasikan bagian atasnya. Oke, ayo sama-sama kita jawab nih. 2 ditambah 12, yaitu 14. Lalu 14 dikurang 20, yaitu min 6 per 100. Nah, sebenarnya jawaban kita sampai sini udah benar, namun masih bisa disederhanakan atau dikecilkan, yaitu dengan sama-sama dibagi 2. Maka jawaban akhirnya adalah, kalau 6 dibagi 3 berapa? 6 bagi 2 berapa? Yaitu 3. Dan 100 bagi 2 itu 50. Maka jawaban akhirnya adalah min 3 per 50. Itu dia jawabannya. Oke? Kita lanjut ke untuk contoh soal yang kedua. Oke, kita ambil misalnya angka 10 1 per 2 ditambah 10%. Ingat, tadi pada contoh soal yang pertama sudah kami jelaskan bahwa cara bagusnya atau cara mudahnya itu kita robah terlebih dahulu semua angka, semua pecahan itu menjadi bentuk pecahan biasa. Maka kalau 10 1 per 2 itu jadinya, perhatikan, 10 kali 2, 20, 20 ditambah 1 jadinya 21 per 2 ditambah 10%. Ingat, persen itu per 100. Maka jadinya sekarang itu 10 per 100. Perhatikan, untuk 10 per 100 ini masih bisa kita sederhanakan. Itu sama-sama bagi 10. Atau langsung kita coret aja, nolnya ini 1, di bawah juga 1. Maka jadinya sekarang, perhatikan, 21 per 2 ditambah 1 per 10. Oke? Lanjut, perhatikan. Nah, sampai sini dia udah membentuk pecahan biasa nih, penjumlahan pecahan biasa. Ini caranya ada banyak ya. Boleh kita pakai KPK, terus kelipatan, boleh juga pakai kali silang. Itu terserah mana mudahnya menurut kalian. Nah, kali ini ada lagi lebih mudah. Perhatikan. Ini 2, sini 10. Nah, 2 ini dikali berapa biar hasilnya 10? Otomatis dikali 5. Kalau di bawah dikali 5, yang di atas juga harus dikali 5. Maka jadinya sekarang perhatikan, 21 kali 5 berapa? Yaitu 105. Lalu penyebutnya 2 kali 5. 10 ditambah 1 per 10. Nah, sekarang penyebutnya udah sama nih, yaitu sama-sama 10. Kalau udah sama, berarti tinggal kita operasikan bagian atasnya nih. 105 ditambah 1, yaitu 106. Penyebutnya 10. Nah, sebenarnya sampai di sini jawaban kita udah benar nih. Namun masih bisa disederhanakan atau kita kecilkan. Yaitu sama-sama bagi 2.
Maka jadinya sekarang perhatikan, 106 bagi 2 berapa? Yaitu 5, 53. 10 bagi 2 itu 5. Ini jawaban dalam bentuk pecahan biasa. Anak-anak, setelah anak-anak melihat daripada tayangan video tadi, saya harapkan nanti anak-anak bisa mengerjakan. Dan jangan lupa, anak-anak selalu di rumah saja. Anak-anak harus jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, sehingga nanti anak-anak akan terhindar daripada penyakit. Untuk itu diharapkan nanti anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, belajar, semangat, tentu kita akan berhasil. Terima kasih, sekian.